Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5041. Mendengar kata-kata Charlie, kedua-belas orang menghilangkan keraguan mereka, dan mereka sedikit bersemangat. Awalnya, mereka mengambil penawar setiap 7 hari sekali. Namun sekarang diperpanjang menjadi 15 hari sekali. Bagi mereka, ini hal yang baik untuk dirayakan. Melihat kedua-belas orang itu sangat ingin mencoba, Charlie mengeluarkan 12 penawar dan menyerahkannya satu persatu. Dan berkata dengan tenang, 5 menit ke depan, kalian temui saya di ruang sebelah satu persatu sesuai dengan urutan kalian. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Ying sangat mementingkan penawar baru ini. Selama proses pengujian obat, jika memiliki perasaan yang berbeda dari penawar sebelumnya, kalian harus memberi saya umpan balik terperinci. Jika ada penemuan besar, saya pasti akan meminta penghargaan dari Tuan Ying untuk kalian. Semua orang dengan cepat mengangguk dengan hormat, lalu saling memandang, mengambil penawarnya bersama, dan memasukkannya ke mulut mereka. Charlie tidak tinggal di tempat. Dia langsung keluar dari ruang pertemuan dan menutup pintu. Dalam waktu kurang dari beberapa puluh detik, para penjaga kavaleri bersenjata ini menyadari bahwa penawar ini sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh mereka. Pada saat itu, apakah mereka memilih untuk menyembunyikannya atau memilih untuk memberitahu dirinya akan bergantung pada kecenderungan batin masing-masing untuk menghancurkan dinasti Qing. Begitu Charlie ke ruang sebelah, 12 orang di ruang pertemuan segera menyadari ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka membuka matanya terlebih dahulu, dan berseru dengan suara rendah, "Semuanya, perasaanku bahwa racun di tubuhku sudah hilang." "Mungkinkah ilusiku saja?" Orang lain segera berkata, "Racun di tubuhku juga menghilang, benar-benar menghilang, seharusnya bukan ilusi." "Aku juga," orang lain berkata dengan penuh semangat, "semuanya. Mungkinkah ada bug di penawar baru ini?" "Pasti." Seorang pria berambut pendek duduk di tengah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tidak peduli jenis bug apa yang ada di dalamnya. Penawarnya sudah menghilangkan racun di tubuh kita, bukan? Apakah itu berarti kita tidak lagi dipaksa untuk mendengarkan perintah?" Pria yang duduk di sebelahnya dengan cepat bertanya, "Kamu tidak bermaksud mengkhianati organisasi, bukan? Kalau kamu tertangkap, saya khawatir hidupmu akan lebih buruk daripada mati." Pria berambut pendek yang baru saja berbicara langsung menjawab, "Apa yang kamu takutkan? Kali ini, semuanya telah menggantikan penawarnya. Selama kita tidak berbicara omong kosong dan memberitahu utusan khusus bahwa tidak ada yang aneh dari penawarnya, dia pasti akan memberikan penawarnya kepada orang lain." Setelah jeda, pria itu berkata lagi, "Jangan lupa, kita memiliki lebih dari 200 prajurit penjaga, dan ada ratusan anggota keluarga di area keluarga, ditambah ribuan tentara mati di bawah tambang tembaga. Jika racun di tubuh semua orang bisa dihilangkan sepenuhnya, baik gubernur maupun penjaga di sekitarnya tidak akan bisa menjadi lawan semua kita. Bahkan jika menambahkan utusan khusus itu, tidak mungkin lebih kuat dari kita. Saat itu, kita dapat sepenuhnya mengendalikan mereka dan kemudian menduduki seluruh tambang tembaga." Seseorang segera bertanya, "Apa gunanya menduduki seluruh tambang tembaga? Begitu organisasi mengetahui tempat ini di luar kendali, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengepung kita." Bab 5042. Apa yang kamu takutkan dalam pengepungan dan penindasan? Mata pria berambut pendek itu terbakar, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa mereka mengendalikan kita sejak dulu. Mengandalkan penawar dan racun di tubuh kita. Apakah kamu pikir saya tidak ingin melawan mereka selama bertahun-tahun? Saya bersedia memberikan hidup saya untuk melawan mereka, tetapi mereka tidak memberi kita kesempatan untuk bertarung secara langsung. Kalau mereka berhenti memasok penawarnya, kita semua akan mati paling lama 7 hari." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Setelah racun dalam tubuh setiap orang didetoksifikasi, kita bisa menanyakan pendapat mereka. Jika mereka bersedia menentang organisasi,
Kita akan menggunakan ini sebagai basis. Lawan organisasi sampai akhir. Jika mereka cenderung melarikan diri dari kendali organisasi, maka kita akan meninggalkan Siprus dalam semalam dan membubarkan serta melarikan diri ke seluruh dunia. Dengan begitu banyak orang yang melarikan diri sekaligus, bahkan jika organisasi ingin memburu kita semua, akan sangat sulit bagi organisasi untuk menangkap kita. Selama semua orang melarikan diri dan menyembunyikan nama mereka sebisa mungkin, saya yakin beberapa orang akan bertahan dan hidup bebas. Setelah selesai berbicara, dia melihat sekeliling kerumunan lagi, dan berkata dengan berapi-api, pikirkan tentang hal ini. Semuanya, nenek moyang kita berjuang dari kematian hingga para ksatria, dan mereka belum dapat memulihkan kebebasan mereka selama ratusan tahun. Dan penawar baru ini adalah kesempatan terbaik kita, dan ini adalah kesempatan langka. Begitu mereka menemukan celah ini, kita tidak punya kesempatan lagi. Apa kamu ingin anak cucu kita selamanya diracuni oleh belenggu racun yang tidak bisa dipecahkan ini? Kata-kata pria berambut pendek itu membuat semua orang di sekitarnya ingin mencoba. Salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, "Sial, jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, keturunan kita akan dikendalikan oleh racun ini selama ratusan tahun. Karena kesempatan ini hanya sekali seumur hidup, maka harus kita ambil bagaimanapun juga." Lagi pula, dia memandang pria berambut pendek itu, dan berkata dengan tegas, "Leon, katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Saudara, aku akan mematuhi perintahmu mulai sekarang." "Ya, Ketua Panjikanan, kami semua mengikuti perintahmu." Yang lain mengungkapkan pendapat mereka. Pria berambut pendek itu berkata dengan sangat puas, "Oke. Karena semua orang mau bertarung, mari kita buat rencana dulu. Hal terpenting saat ini adalah jangan pernah memberitahu utusan khusus ada yang salah dengan obat penawarnya. Saat kita masing-masing bertemu dia, kita semua harus berbicara serempak. Katakan tidak ada masalah atau kelainan di obat itu. Dengan cara ini, dia pasti akan membiarkan sekelompok orang berikutnya datang untuk menguji obatnya. Saya membawa mereka ke sini untuk memberitahu mereka tentang situasi ini. Sehingga mereka akan sama seperti kita dan tidak mengungkapkan petunjuk apapun." Kemudian, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Selain itu, saya kira utusan khusus itu tidak akan berada di sini sepanjang waktu, menunggu semua pengawal kavaleri menguji obatnya. Setelah lebih dari 30 pemimpin pengawal kavaleri di semua tingkatan mencoba obatnya akan dibagikan kepada kita. Lalu kita bagikan obatnya ke bawahan kita masing-masing. Setelah semua orang kembali, mereka harus diam-diam menyapa bawahan masing-masing terlebih dahulu." Semua orang segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Kami semua mendengarkanmu." Pria berambut pendek melanjutkan, "Nanti, sementara dua kelompok orang lainnya menguji obat satu demi satu, saya akan pergi ke tambang menemui beberapa tetua tentara mati. Memberi tahu mereka tentang hal ini, dan minta mereka bertarung berdampingan. Semua orang terlahir sebagai tentara mati, dan mereka bahkan belum sempat melihat matahari sejauh ini. Saya yakin mereka akan memanfaatkan kesempatan langka ini dengan segenap kekuatan mereka." Semua orang langsung setuju tanpa ragu, karena menurut pandangan mereka, rencana pria berambut pendek itu sangat layak. Menurut rencananya, setiap orang pertama-tama akan menyingkirkan 20 atau lebih pemimpin penjaga kavaleri lainnya. Lalu berpencar untuk menyingkirkan penjaga kavaleri lainnya di bawah komando mereka, dan akhirnya memobilisasi tentara mati. Dalam hal ini, mengambil seluruh tambang tembaga akan mudah. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa semua yang mereka diskusikan barusan terdengar sampai telinga Charlie. Ada senyum penghargaan di sudut mulutnya. Keberanian dan strategi orang ini jelas lebih unggul dari yang lain. Lebih penting lagi, kebenciannya terhadap perkumpulan penghancuran King tidak berkurang karena dia menjadi pengawal kavaleri, dan darahnya masih kuat. Saat ini, dia agak tercerahkan tentang pengaturan tindak lanjut setelah menduduki tambang tembaga. Bab 5043. Segera, pengawal kavaleri pertama yang mendapat penawar dari Charlie datang ke pintu kantor. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Komandan Panjikanan, ingin bertemu utusan khusus."
Charlie bersenandung dan berkata dengan ringan, "Masuk." Setelah itu, pintu dibuka dengan lembut, dan seorang pria parubaya berambut pirang masuk ke kantor. Charlie telah memperhatikannya sejak dia pertama kali bertemu 12 orang itu. Dia lebih mirip wajah barat, tetapi dia juga memiliki beberapa fitur Asia. Dia pasti ras campuran. Charlie, yang terbungkus jubah hitam, sedang duduk di belakang meja kayu solid yang besar. Menatap pria parubaya di depannya, dan bertanya, "Kamu sudah menelan penawarnya?" Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke utusan khusus, saya sudah menelannya." Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa?" Pria parubaya itu berkata tanpa ragu, "Rasanya enak, dan saya tidak menemukan kelainan apapun. Saya jelas bisa merasakan bahwa setelah minum obat ini, penekanan racun dalam tubuh lebih kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berlangsung selama 15 hari. Bagus." Charlie mengangguk, tersenyum main-main, dan kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, posisi apa yang kamu pegang di pengawal kavaleri bersenjata?" Pria itu segera berkata, "Tuan utusan khusus, saya komandan panji kanan di antara 3 panji pengawal kavaleri, memimpin seluruh panji kanan." "Pemimpin panji kanan," ulang Charlie, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu keturunan apa?" Pria itu buru-buru berkata, "Tuan utusan khusus, sulit untuk memverifikasi darah bawahan. Sejauh yang saya tahu, saya ada darah Cina, Jepang, Inggris, Jerman, Rusia, dan Amerika Selatan. Nenek moyang saya yang paling awal adalah Cina, tapi sejak 100 tahun yang lalu, banyak ras lain ditambahkan, sehingga garis keturunan menjadi semakin membingungkan." Charlie diam-diam terkejut. Sepertinya setelah bertahun-tahun berkembang, darah para tentara mati telah terdiversifikasi. Segera, dia melambaikan tangannya kepada orang itu dan berkata, "Oke, kamu turun dulu. Biarkan orang berikutnya masuk." Pria itu dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Segera, orang kedua mengetuk pintu. "Komandan Panji Tengah ingin bertemu Tuan utusan khusus." Charlie menyilakan masuk, dan pria itu segera masuk ke kantor. Dia menutup pintu, mendatangi Charlie, dan berkata dengan hormat, "Saya menemui Anda, Tuan utusan khusus." Setelah itu, dia memandang gubernur dan yang lainnya berdiri tak bergerak di sampingnya. Dan dengan hormat memberi hormat kepada komandan, "Saya menemui Tuan Gubernur." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah meminum penawarnya?" Pria itu buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan utusan khusus, bawahan sudah mengambil penawar." Bab 5044. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan utusan khusus, saya punya 2 hal penting untuk dilaporkan." Charlie mengangkat alisnya, dan berkata dengan tenang, "Katakan saja apa yang kamu inginkan." Pria itu buru-buru berkata, "Hal pertama, ada yang salah dengan obat ini." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa dengan obatnya?" Pria itu menjelaskan, "Tuan utusan khusus, setelah meminum penawar baru ini, semua racun dalam tubuh saya telah hilang." Charlie pura-pura terkejut dan menegur, "Omong kosong. Penawar baru disiapkan khusus oleh Tuan Ying untuk kalian. Obat ini memperpanjang interval antara setiap dosis, agar kalian bisa menyelesaikan tugas yang lebih sulit. Efeknya mengubah waktu timbulnya racun dalam tubuh kalian dari 7 hari menjadi 15 hari. Bagaimana bisa menghilangkan semau racun di tubuhmu?" Pria itu berkata dengan cemas, "Utusan khusus, semua yang dikatakan bawahan benar. Tidak hanya racun di tubuhku ini hilang, tetapi racun di tubuh 11 orang lainnya juga sudah hilang." Saat dia mengatakan itu, pria itu berkata lagi, "Hal kedua yang ingin dilaporkan. Baru saja, Leon, pemimpin Panji Kiri, meminta kami mengambil kesempatan untuk merebut kendali atas tambang tembaga, dan bahkan ingin kami bekerja sama. Jika Anda tidak membunuh mereka secepat mungkin, mereka mungkin akan membuat semua ksatria dan tentara mati menjadi pemberontak sepenuhnya." Charlie berhenti sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu memberi tahu saya ini?"
Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk keluar dari kendali organisasi? Ketika pria itu mendengar ini, dia berpikir bahwa Charlie sengaja menguji kesetiaannya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Saya ingin jelaskan, tuanku utusan khusus, bawahan dikhususkan untuk organisasi dengan sepenuh hati dan sama sekali tidak ada niat berkhianat. Apalagi bawahan bisa melangkah hingga saat ini dan menjadi pimpinan Panji Tengah. Ini semua karena kesempatan yang diberikan oleh organisasi, dan bawahan lebih memilih mati daripada mengkhianati organisasi. Charlie tersenyum dan berkata, mereka semua mengatakan, meskipun pengawal kavaleri dan tentara mati mematuhi perintah organisasi, mereka penuh dengan kebencian terhadap organisasi dan ingin keluar dari kendali organisasi. Sekarang tampaknya ini tidak demikian. Pria itu segera melangkah maju, membungkuk dalam-dalam 90 derajat, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, Tuan utusan khusus, ini hasil dari upaya bersama banyak leluhur di bawah bawahan. Begitu banyak generasi dari mereka, bertahun-tahun kerja keras. Charlie tertawa dan berkata, haha, kamu memang bakat plastik. Sejujurnya, penawar yang kamu coba ini bukanlah penawar baru sama sekali. Ini disiapkan khusus oleh Tuan Ying untuk menguji loyalitas. Sekilas, penawar ini tampaknya benar-benar menghilangkan racun dalam tubuhmu. Tapi pada kenyataannya, hanya menyembunyikan racun untuk sementara, untuk menguji siapa di antara kalian yang berniat memberontak terhadap organisasi, dan siapa yang memiliki hati yang setia. Ekspresi pria itu ngeri, tetapi dengan cepat digantikan oleh kegembiraan yang tak terkendali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berseru, bawahan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kebijaksanaan Tuan Ying membuat penawar yang sama sekali berbeda? Saya tidak berharap Tuan Ying begitu bijaksana. Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tuan Ying selalu tahu sebagian besar dari kalian penjaga kavaleri dan tentara mati kurang setia kepada Tuan Ying, dan bahkan penuh kebencian. Ini bukannya ingin mencari tahu yang berniat mengkhianati, tapi ingin menggunakan cara ini untuk menggali bakat plastikmu. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jangan khawatir, saya pasti akan melaporkan penampilan kamu hari ini kepada Tuan Ying. Saya yakin dia akan membalas jasamu. Mungkin saya akan mempromosikan kamu menjadi komandan penjaga kavaleri. Pria itu sangat gembira, berlutut dan bersujud. Terima kasih, Tuan utusan khusus, atas dukungan Anda. Charlie mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar dia bangun, lalu terus menipunya, dan bertanya sambil tersenyum. Sejauh yang kamu tahu, berapa banyak orang seperti kamu yang benar-benar setia pada organisasi di antara para penjaga kavaleri bersenjata? Pria itu berpikir sejenak dan berkata, saya tidak yakin ada berapa orang. Tapi setidaknya ada selusin. Mereka semua setia pada organisasi. Dan mereka semua berharap melalui usaha mereka sendiri, mereka dan keluarga mereka akan lebih diperhatikan oleh organisasi. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, setelah kamu keluar dari sini, jangan sampai 11 orang lainnya melihat petunjuk apapun. Kamu pergi mencari seseorang yang menurutmu tidak akan pernah mengkhianati organisasi. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, setelah kamu keluar dari sini, jangan sampai 11 orang lainnya melihat petunjuk apapun. Kamu pergi mencari seseorang yang menurutmu tidak akan pernah mengkhianati organisasi. Diam-diam beritahu mereka kebenaran tentang penawarnya, dan minta mereka untuk memegang handuk di tangan kiri saat mereka minum obat nanti. Sehingga saya dapat mengenalinya sekilas. Dan ingat untuk tidak membocorkan informasi apapun. Pria itu berkata tanpa berpikir, Tuan utusan khusus, jangan khawatir, bawahan akan melakukannya sekarang. Bab 5045. Orang ketiga yang memasuki kantor adalah pria berambut pendek yang mengerahkan penjaga kavaleri lainnya untuk mengambil kesempatan melawan. Charlie mengenali suaranya ketika dia mengucapkan kalimat kepala panji kiri memohon untuk menemui utusan khusus. Jadi, sejak dia memasuki pintu, Charlie memperhatikan setiap gerakannya. Pria ini berusia sekitar 40 tahun. Meskipun memiliki wajah yang populer,
Ada kepahlawanan yang tidak dapat disembunyikan di antara alisnya. Melihat Charlie, dia membungkuk sedikit, dan berkata, "Tuan utusan khusus, saya sudah mencoba penawar baru yang Anda berikan. Saya tidak menemukan sesuatu yang aneh." Charlie sedikit tersenyum dan bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pria berambut pendek itu tidak tahu mengapa Charlie menanyakan namanya. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur ketika dia bingung. "Melapor Tuan utusan khusus. Nama bawahan adalah Noel Lanceman." Charlie bertanya lagi, "Saya ingat, tentara mati semuanya diberi nama dengan angka. Kamu pasti dipromosikan jauh-jauh dari tentara mati. Mengapa kamu memiliki nama?" Pria berambut pendek itu segera berkata tidak rendah hati atau sombong. "Di kamp tentara mati, bawahan memang diberi nama berdasarkan angka. Tetapi leluhur bawahan mewariskan nama belakang dan nama depan dari generasi ke generasi di kamp. Ini diperbolehkan." Charlie mengangguk, dan tiba-tiba melepas topi besar dari jubah hitam, mengungkapkan wajah aslinya. Noel sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa utusan khusus itu menunjukkan wajah aslinya. Dia belum pernah menemukan ini sebelumnya. Selain itu, dia sedikit terkejut dengan usia Charlie. Sejak Charlie memberi mereka penawarnya, dia tahu bahwa utusan khusus telah berubah. Bukan lagi lelaki tua dengan suara yang sangat tua, tetapi pendatang baru yang terdengar lebih muda. Namun, dia tidak meragukan hal ini. Lagi pula, utusan khusus tidak setingkat dengannya, dan pergantian personel utusan khusus tidak akan diberitahukan kepada mereka. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Charlie masih sangat muda, dia merasa tidak nyaman. Karena menurutnya, Charlie bisa menjadi utusan khusus di usia yang begitu muda, jadi dia pasti sangat kuat. Dan mampu memiliki kekuatan kelas super di usia yang begitu muda juga membuktikan bahwa orang ini sangat berbakat dan sangat luar biasa. Karena itu, dia sangat khawatir Charlie akan melihat petunjuknya. Selain itu, perilaku Charlie yang menunjukkan wajah aslinya tiba-tiba membuatnya sedikit gugup. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya memutuskan dalam hatinya bahwa utusan khusus muda ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Charlie memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Noel, izinkan saya bertanya. Apakah benar-benar tidak ada yang aneh dengan penawar ini?" Noel bingung, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Lalu berkata dengan tegas, "Tuan utusan khusus, tidak ada yang aneh." Charlie bertanya kepadanya dengan senyum yang bukan senyuman. "Saya pikir, ini adalah retorika terpadu yang telah kamu diskusikan, bukan?" Bab 5046. Noel terkejut, tetapi dia memaksakan diri tetap tenang, dan berpura-pura bodoh. "Tuan utusan khusus, bawahan tidak mengerti apa yang Anda maksud." Charlie berkata dengan tenang, "Noel, racun di tubuhmu sudah benar-benar hilang, benar kan?" Mendengar ini, Noel merasa seperti disambar petir. Dia memandang Charlie dengan ngeri dan gentar, dan melihat senyumnya yang sedikit malas dan santai. Dia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi di ruang pertemuan sebelah baginya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Namun melihat situasi sekarang, tampaknya utusan khusus di depannya sengaja memainkan permainan kucing dan tikus dengan orang-orang seperti dirinya. Sepertinya semuanya sudah di bawah kendalinya. Bahkan, semua ini mungkin karena utusan khusus ini sengaja mempermainkan dirinya dan saudara-saudara penjaga kavaleri lainnya. Dalam keputusasaan, Noel mencoba melakukan perjuangan terakhir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Charlie, "Tuan utusan khusus, tolong maafkan aku karena bodoh. Aku tidak menyadari apa yang kamu katakan." Charlie berdiri saat ini, berjalan ke Noel, dan tersenyum ringan. "Oke, kamu tidak perlu berpura-pura denganku. Penawar yang kamu minum memang aku siapkan. Apa efek dari obat-obatan ini? Kamu pasti memahami." "Apa?" Noel menatap dengan mata terbelalak, menatap Charlie dengan wajah penuh ketakutan, dan bertanya, "Tuan utusan khusus, Anda, apakah Anda yang membuat penawar ini?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Saya sendiri yang menyiapkannya. Itu bukan jenis penawar yang kamu minum sebelumnya yang menunda timbulnya racun di tubuhmu. Penawar dariku bisa benar-benar menghilangkan racun." Noel memandang Charlie dan bertanya dengan curiga,
Tuan utusan khusus, Anda, mengapa Anda melakukan ini? Berdasarkan pemahaman bawahan tentang organisasi, organisasi selalu bertindak dengan sangat hati-hati dan tidak akan pernah mengambil risiko itu. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, kamu benar. Tidak mungkin bagi perkumpulan penghancuran King memberikan penawar yang nyata. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan pernah melakukannya. Noel bertanya tanpa sadar. Lalu mengapa Anda? Charlie memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Karena aku sama sekali bukan utusan khusus. Aku bukan anggota perkumpulan penghancuran King. Aku musuh mereka. Noel menjadi pucat karena terkejut. Dan berseru. Ini, bagaimana ini mungkin? Setelah itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gubernur dan pengawal pribadi gubernur yang berdiri di kedua sisi. Dia bertanya kepada Charlie, apakah mereka semua anak buahmu juga? Charlie melambaikan tangannya. Bukan. Saya datang ke sini sendirian. Mereka hanya dikendalikan oleh sugesti psikologis saya. Setelah itu, Charlie berkata kepada Noel lagi, ngomong-ngomong, saya datang membawa ribuan penawar yang dapat menghilangkan racun di tubuh kalian sepenuhnya. Selain itu, aku juga sudah mendengar apa yang kalian bicarakan di sebelah. Meskipun keberanianmu terpuji, strategimu masih agak lemah. Kalau kalian memilih untuk tinggal di sini dan tetap berpegang pada tambang tembaga ini, hanya masalah waktu sebelum perkumpulan penghancuran King masuk dan membunuh kalian semua. Jika kalian melarikan diri dan mati, maka perkumpulan penghancuran King pasti akan membunuh kalian satu persatu tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Ini hanya masalah waktu. Hanya saja waktu bertahan yang terakhir sedikit lebih lama dari yang pertama. Noel terdiam sesaat, menatap Charlie, dan bertanya, kalau begitu aku berani bertanya, kalau Anda datang ke sini dengan penawar, bisakah Anda memberi kami pilihan ketiga? Bab 5047. Tentu saja. Charlie memandangnya, mengangguk setuju, dan berkata dengan lantang, saya di sini memiliki 3 hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengendalikan utusan khusus dan gubernur di sini tanpa pertumpahan darah. Seperti yang kamu bisa lihat, saya sudah melakukannya. Dengan mengatakan itu, Charlie berhenti sejenak, dan melanjutkan. Adapun hal kedua, itu untuk menghilangkan semua racun di dalam diri kalian semua tanpa sepengetahuan perkumpulan penghancuran King. Tapi jaminannya adalah bahwa salah satu dari kalian tidak dapat melarikan diri. Kamu harus tetap di sini dan bekerja sama dengan saya, dan mendengarkan perintah saya kapan saja, di mana saja. Dan hal ketiga adalah memintamu tinggal di sini dan bekerja sama denganku di dalam dan di luar setelah detoksifikasi. Dan bersiap untuk pemusnahan sepenuhnya perkumpulan penghancuran King. Noel mengerutkan kening, dan segera berkata dengan wajah serius, karena Anda musuh masyarakat penghancuran King, maka kita memiliki musuh bersama. Kita rekan seperjuangan, dan Anda bersedia menghilangkan racun di tubuh kami. Ini berarti Anda menjadi dermawan kami. Selama Anda tidak mengendalikan kami seperti yang perkumpulan King lakukan, saya, Noel, akan mengikuti petunjuk Anda. Charlie berkata dengan tenang, aku membawa obat penawar yang benar-benar dapat menghilangkan racun di tubuh kalian. Aku tentu saja tidak akan menggunakan cara tidak senonoh untuk mengendalikan kalian untuk bekerja untuk padaku seperti yang dilakukan perkumpulan King. Setelah itu, Charlie berkata lagi, selain itu, saya tidak membutuhkan siapapun untuk bekerja pada saya. Yang saya butuhkan adalah kita bekerja sama satu sama lain seperti rekan seperjuangan. Dan bersama-sama mengalahkan masyarakat penghancuran King. Saya berjanji, setelah masyarakat penghancuran King diberantas, kalian semua akan memiliki kebebasan penuh. Kemana kalian pergi dan apa yang kalian lakukan, itu terserah kalian. Saya, Charlie Wade, tidak akan pernah menghentikan kalian. Noel sangat bersemangat ketika mendengar ini. Kata-kata Charlie melepaskan 3 kejutan besar baginya. Kejutan pertama adalah bahwa Charlie dapat sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh mereka, dan mereka tidak akan lagi terikat olehnya seumur hidup. Kejutan kedua adalah bahwa Charlie dan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membasmi masyarakat penghancuran King. Awalnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan organisasi ini.
Dia merasa dengan mengikuti Charlie, ada kesempatan kesuksesan yang diperbesar tanpa batas. Adapun kejutan ketiga, itu adalah janji kebebasan Charlie kepadanya. Inilah kunci untuk mengubah nasib tragis orang-orang ini selama ratusan tahun. Nenek moyang mereka semua merindukan kebebasan. Tapi bertahun-tahun telah berlalu. Banyak orang telah mengorbankan hidup mereka untuk menghancurkan dinasti Qing, dan bahkan membunuh mereka. Namun tidak ada yang mendapatkan kebebasan dalam arti sebenarnya. Beberapa pengawal kavaleri bersenjata dan keturunan sarjana mereka memang mendapatkan kebebasan relatif dengan bekerja seumur hidup mereka untuk organisasi. Namun, selama racun tidak bisa disembuhkan walau selama sehari, kebebasan masih dikontrol dengan kuat oleh perkumpulan penghancuran Qing. Seekor burung dalam sangkar tidak memiliki kebebasan, dan burung beo dengan rantai di pergelangan kakinya juga tidak memiliki kebebasan. Oleh karena itu, kebebasan bersyarat yang terakhir selalu dibenci oleh Noel. Jika diberi kesempatan, dia lebih suka bertarung sampai mati dengan perkumpulan penghancuran Qing. Bahkan jika dia mati pada akhirnya, itu akan menjadi kematian yang memang pantas didapatnya. Namun, meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu betul bahwa jika dia dengan ceroboh, dia pada dasarnya akan mati sia-sia. Hingga beberapa menit yang lalu, penawar Charlie menyulut kepercayaan dirinya untuk bertarung sampai mati. Dan setelah Charlie mengatakan tujuan sebenarnya, kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat. Begitu dia memikirkannya, dia berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tulus, "Jika Tuan menepati janjinya, saya, Noel, bersumpah atas nama semua leluhur, bahwa saya akan mengikuti Anda sampai perkumpulan penghancuran Qing ini benar-benar menghilang dari dunia ini." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, "Tidak. Saya ingin mengikuti Anda dan berdiri di atas pelana untuk Anda sampai kematian saya. Selama Anda dapat memberikan kebebasan kepada anak dan cucu saya bisa tersenyum selamanya dan tidak menyesal dalam hidup ini." Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya akan menepati janji saya. Bukan hanya padamu, tetapi juga untuk semua tentara mati dan penjaga kavaleri bersenjata yang dikendalikan oleh masyarakat penghancuran Qing. Saat organisasi ini menghilang, saya akan membebaskan semua tentara mati dan penjaga kavaleri bersenjata." Bab 5048. Janji Charlie membuat hati Noel bergolak. Dia berlutut, menatap Charlie dengan mata penuh gairah, dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tolong beritahu dengan jelas." Tatapan Charlie seperti obor, dan dia berkata dengan lantang, "Utusan gubernur dan utusan khusus di sini sudah saya kendalikan. Saat ini, kalian penjaga kavaleri adalah orang-orang dengan suara tertinggi di sini. Aku ingin kalian bekerja sama denganku. Mereka yang akan mengorbankan hidup mereka untuk setia kepada organisasi akan ditangkap." Noel berkata dengan ekspresi terkejut, "Tuan, tolong maafkan bawahan karena berbicara blak-blakan. Pengawal kavaleri bersenjata telah berjuang sejak lama. Mereka tidak memiliki kesempatan melarikan diri dari kendali organisasi. Sekarang, Tuan dapat memberi kami kesempatan sekali seumur hidup. Saya percaya semua anggota pengawal kavaleri akan mengikuti, mematuhi perintah Anda, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan organisasi." Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, "Kamu berani, banyak akal, dan memiliki tulang punggung. Tapi tampaknya kamu masih kurang memahami sifat manusia." Saat dia mengatakan itu, Charlie berkata dengan ekspresi tegas, "Kamu tidak tahu. Tadi, Kepala Panji Tiongkok memberitahuku situasi sebenarnya dari penawarnya dan rencanamu kata demi kata. Dia lebih memilih untuk tetap tinggal dan setia kepada organisasi dan memanjat selama hidupnya." Mata Noel membelalak, dan dia berseru, "Tuan, apakah ini benar?" "Tentu saja," Charlie mengangguk, dan memberitahu Noel isi percakapan yang baru saja dia lakukan dengan Kepala Panji. Noel sangat marah ketika mendengar ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Cory Manson terkutuk. Dia mengkhianati seluruh pengawal kavaleri bersenjata. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri." Charlie berkata dengan ringan,
Di antara para penjaga kavaleri, tidak sedikit orang seperti dia. Setelah jeda sebentar, Charlie berkata lagi, menurut apa yang dia katakan, setidaknya ada selusin orang yang bisa dia yakini. Mereka yang ambigu atau untuk sementara bimbang tetapi akan memilih untuk mengkhianati pengawal kavaleri pada saat kritis tidak bisa ditoleransi. Sekarang aku ingin kalian semua pengawal kavaleri dan semua tentara mati bersatu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa di permukaan, dan menjadi pisau baja yang dimasukkan ke bagian dalam organisasi. Namun, kalau kamu ingin mencapai tujuan ini, kamu harus memastikan tidak ada pengkhianat di antara kalian. Kalau tidak, begitu seseorang mencoba melapor ke dunia luar, itu bisa membunuh kalian semua. Noel berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan, saya akan segera memimpin seseorang untuk Cory. Memaksanya menyebutkan nama orang lain, dan menangkap mereka semua. Charlie melambaikan tangannya, tidak pantas melakukan ini, karena masalah ini bisa lolos dari jaring. Saya sudah mengatur masalah ini. Cory itu tidak tahu identitas asli saya, dan dia juga percaya retorika saya. Saya memintanya untuk memobilisasi orang-orang yang berpikiran sama dengan dia secara diam-diam. Saya percaya orang-orang itu akan membantunya membawa orang-orang yang bimbang lainnya. Nanti, mereka akan memegang handuk di tangan kiri mereka. Yang harus kamu lakukan hanyalah jelaskan situasinya kepada orang-orang yang bisa kamu percayai. Saat saya membagikan obat kepada semua penjaga kavaleri nanti, saya akan melempar cangkir sebagai kode untuk menangkap semua orang yang memegang handuk di tangan kiri mereka. Ketika Noel mendengar ini, dia langsung berkata dengan ekspresi yakin, Tuan. Ide bagus. Dengan metode Tuan, Anda dapat menangkap semua orang ini. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya pada Charlie. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan sekelompok orang ini? Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu punya ide bagus? Bab 5049. Noel berkata dengan ekspresi tegas, bawahan yakin orang-orang ini mengabaikan pengalaman tragis dan kebencian yang mengakar dari nenek moyang mereka. Hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, dan bahkan mengkhianati rekan mereka yang berjuang berdampingan untuk ini. Apa maksudnya? Apa bedanya mereka dengan Wu Sangui, pengkhianat negara yang membunuh Kaisar Yongli dari dinasti Ming Selatan? Charlie tidak menyangka bahwa ketika Noel menyebut pengkhianat, dia memikirkan Wu Sangui ratusan tahun yang lalu. Namun, dia segera mengerti mengapa. Banyak dari nenek moyang penjaga kavaleri bersenjata ini seharusnya adalah orang Nanming. Nanming adalah dinasti terakhir dari orang Han. Bagi orang Han saat itu, Wu Sangui adalah pejabat paling berbahaya di dunia. Tidak hanya untuk kemuliaan dan kekayaannya sendiri, dia mempertaruhkan tentara Qing dan merampas negara dan tanah orang Han. Dia bahkan menjadi pion bagi tentara Qing dan melakukan banyak kejahatan yang tak termaafkan terhadap rekan senegaranya. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa orang ini awalnya adalah seorang punggawa dinasti Ming, tetapi setelah dia menyerah kepada dinasti Qing, dia secara pribadi menangkap kaisar terakhir dari dinasti Ming Selatan, Kaisar Yongli, Kecunceng, dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dalam sejarah panjang ribuan tahun, itu jarang terjadi. Oleh karena itu, orang ini hampir dapat dianggap sebagai pengkhianat terbesar di antara orang Han. Namun, Charlie melambaikan tangannya kepada Noel saat ini dan berkata, saya setuju dengan penilaian kamu terhadap orang-orang ini. Namun saya kurang setuju dengan hukumanmu terhadap orang-orang ini. Noel buru-buru bertanya, Tuan, menurut Anda apa yang salah? Charlie berkata dengan ringan, membunuh orang itu mudah. Tapi seringkali, membunuh orang itu kurang adil. Lagi pula, kalian hanyalah sebuah kelompok, bukan masyarakat yang sehat. Jika ingin membunuh mereka, pertama, tidak ada hukum yang harus diikuti. Dan kedua, kamu mungkin tidak dapat sepenuhnya meyakinkan publik. Jika tindakanmu membuat orang lain merasa, mereka yang menentang akan binasa. Lalu bagi orang lain, apa bedanya dengan dikendalikan oleh dinasti Qing? Noel tercengang, dan bertanya kepadanya, Tuan, apa maksudmu? Charlie berkata dengan ringan, setelah tujuan hari ini tercapai, kamu akan berada di luar kendali perkumpulan penghancuran Qing dalam arti praktis.
Dan saya bukan tuan baru kalian. Tetapi saya telah mencapai kesepakatan yang adil dengan kalian. Kesepakatan ini adalah, saya yang akan memberi kalian penawarnya. Dan kalian akan melawan organisasi ini bersama saya. Setelah organisasi ini diberantas, perjanjian ini secara alami akan berakhir. Jadi, selama tahap lanjutan dari perjanjian ini, meskipun arahan umum kamu harus sesuai dengan perjanjian saya, tetapi di dalam diri kalian, kalian perlu membangun tatanan internal yang dapat dipercaya. Saat membuat keputusan tentang urusan internal apapun, kamu harus mampu meyakinkan masyarakat. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti dan melanjutkan. Begitu tatanan internal yang kredibel ini ditetapkan, rangkaian tatanan ini setara dengan hukum dasar internal kalian. Dan perilaku setiap orang harus terikat oleh rangkaian hukum dasar ini. Kamu harus memastikan keadilan dari rangkaian hukum ini dan memastikan berlaku untuk kalian masing-masing. Adapun mereka yang berniat mengkhianati pengawal kavaleri bersenjata, mereka harus dihukum dengan seperangkat aturan dasar ini, sehingga kamu dapat meyakinkan publik. Karena itu, Charlie memandang Noel, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau kamu benar-benar ingin membunuh mereka, pasti semua orang juga ingin membunuh mereka, bukan hanya kamu. Noel terdiam beberapa saat, dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan, saya mengerti maksud Anda. Charlie bersenandung, dan berkata dengan ringan, kamu turun dan bersiap dulu. Temukan seseorang yang kamu percayai sepenuhnya, beritahu mereka situasinya, minta mereka bersiap. Aku akan menemui orang-orang di samping, satu persatu. Lihat apakah ada orang lain yang sama dengan Cory. Jika demikian, saya akan membiarkan mereka memegang handuk di tangan kiri untuk membedakan. Lalu kamu akan membawa orang-orangmu untuk menangkap mereka semua. Bab 5050. Setelah Noel meninggalkan kantor, Charlie tidak membiarkan orang berikutnya masuk segera. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Porter, memintanya untuk segera mendarat sesuai rencana awal dan berkeliling ke belakang tambang tembaga untuk menunggu. Saat ini, Porter sudah membawa para elit istana Wanlong, 7 penjaga kavaleri bersenjata, 547 dan lainnya ke garis pantai Siprus dengan kapal. Menurut permintaan Charlie, mereka parkir dan menunggu kurang dari 10 km dari garis pantai. Dalam 2 jam berikutnya, Charlie mengikuti dan bertemu dengan kepala penjaga kavaleri yang tersisa di semua tingkatan. Ini juga memungkinkan dia untuk menguji 4 orang berbahaya lainnya, seperti Cory Manson, bermaksud memberitahu organisasi dengan imbalan persetujuan. Dan Charlie juga terus menggunakan retorika yang sama seperti ketika dia membodohi Cory. Membuat mereka berpikir bahwa mereka telah mencapai prestasi besar, dan membiarkan mereka mengembangkan downline mereka sendiri untuk memastikan bahwa semua orang mereka akan memegang handuk di tangan kiri selama tahap pengobatan publik nanti. Sehingga Charlie dapat mengidentifikasi mereka. Saat ini, lebih dari 200 pengawal kavaleri sebenarnya telah terbagi menjadi 2 kubu. Mereka yang bersedia mengikuti Noel dan lainnya untuk berperang melawan dinasti Qing dan memperjuangkan kebebasan siap untuk mengambil alih seluruh tambang tembaga. Namun, masih ada beberapa penjaga kavaleri pemberani yang tidak sabar untuk membuktikan kesungguhannya dalam ujian ini. Mereka semua berkumpul di kantor Cory Manson saat ini. Cory memberitahu mereka apa yang telah terjadi sebelumnya, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, terima kasih atas kepintaran saya hari ini. Saya menemukan sesuatu yang aneh dalam penawarnya. Jadi saya tidak sengaja mengambil jalan yang benar dan lulus ujian dari Tuan Ying. Kalau otak saya menjadi panas dan ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kendali organisasi seperti Noel dan yang lainnya, kita mungkin sudah tamat. Orang-orang yang dipilih oleh Cory ini sama seperti dia, sangat ingin mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi dalam organisasi. Setelah mendengar apa yang terjadi, mereka semua bersyukur dan bersemangat. Dalam pandangan mereka, berhasil lulus ujian Tuan Ying adalah peluang besar tersendiri. Dan setiap orang akan diberi penghargaan oleh organisasi jika mereka memanfaatkan kesempatan ini. Jadi, sekelompok orang menyatakan kesetiaan mereka kepada Cory dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka berkata dengan penuh semangat, kepala spanduk tengah, oh tidak, komandan masa depan.
Kamu akan sukses besar di masa depan. Jangan lupakan kami orang-orang yang setia. Cory tertawa dan menepuk dadanya dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Kita dengan kuat menangkap gelombang peluang hari ini. Di masa depan, posisi penting dari seluruh penjaga kavaleri pasti akan menjadi milik kita. Saat saya dipromosikan menjadi komandan, posisi pemimpin Panji Tengah akan kosong. Pemimpin Panji kiri dan kanan pasti akan dihukum oleh organisasi." Saat semua orang mendengar ini, mereka sangat bersemangat. Mereka sudah mulai menghitung di dalam hati mereka. Menghitung hadiah besar apa yang bisa mereka tuai setelah ujian ini. Pada saat ini, suara ketua terdengar di radio. Perhatian semua ksatria. Berkumpul di auditorium staf dalam 10 menit. Utusan khusus akan membagikan penawar terbaru kepada semua orang. Ketika Cory mendengar siaran tersebut, dia berdiri dengan bersemangat. Dia berkata dengan ambisius, "Saudaraku, saatnya untuk memberikan kontribusi. Semuanya, kembali dan ambil handuk dan pegang di tangan kiri kalian." Setelah utusan khusus melihatnya, dia akan tahu kita benar-benar setia kepada organisasi. Seseorang bertanya kepadanya, "Saudara Mason, bukankah agak aneh kita memegang handuk di tangan kita?" Jika orang lain bertanya, bagaimana kita harus menjawab? Cory berkata dengan santai, "Apapun yang mereka lakukan. Jika seseorang bertanya, katakan saja cuacanya panas. Kita siapkan handuk untuk menyeka keringat. Kamu tidak perlu peduli apakah mereka percaya atau tidak. Lagi pula itu hanya handuk. Apa yang bisa mereka tebak?" Cory melanjutkan, "Selain itu, kelompok orang ini tidak dapat membuat gelombang apapun. Bahkan jika mereka mengambil penawarnya, racun di tubuh mereka tidak akan benar-benar sembuh." Ketika utusan khusus mengatakan yang sebenarnya, bukankah mereka masih harus tunduk dengan patuh? Pada saat itu, bahkan jika mereka tahu bahwa kita telah menyatakan ketulusan kita kepada utusan khusus, lalu apa? Bagaimanapun, mereka akan dieksekusi, atau mereka akan direkrut di bawah komando kita. Buat apa kita takut? Pria itu tiba-tiba menyadari dan memuji, "Saudara Mason sangat bijak. Sepertinya hari ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menghasilkan banyak uang. Semuanya tergantung pada Saudara Mason. Kami akan mematuhi perintahmu di masa depan." Cory mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Dengan kata-kata saudara-saudara, niat saya hari ini tidak akan sia-sia. Itu saja." Semua orang segera kembali dan siapkan handuk. Sampai jumpa di auditorium staf. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.